Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pada kasus ketiga. Di sini kita akan melakukan coaching lagi, di mana yang akan menjadi coachnya itu adalah Ibu Wira Puspita, yang menjadi coachingnya adalah Ibu Tirta, dan saya sendiri, Leni Herlina, sebagai pengamat. Jadi, saya akan membacakan kasus ketiga, di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda sebagai coach menyikapi rekan Anda tersebut? Nah, di sini saya ulangi, yang akan menjadi coach adalah Ibu Wira dan menjadi coachee adalah Ibu Tirta. Baik, kita mulai untuk membahas kasus 3 ini dengan model Tirta. Persilahkan kepada Ibu Tirta dan Ibu Wira. Terima kasih Bu Leni atas kesempatannya. Bu Wira, Ibu ada waktu enggak ya? Saya ada masalah nih Bu, saya mau cerita, bisa enggak ya Bu? Waalaikumsalam Bu Tirta. Bu Tirta mau cerita apa? Kebetulan sekali nih, saya lagi jam kosong. Nanti jam 10 baru saya ada ngajar lagi. Bu Tirta mau cerita apa nih? Kok kayaknya berat bener masalahnya sampai mukanya sedih kayak gitu? Alhamdulillah Bu Wira ada waktu. Gini Bu, kayaknya saya kecewa dengan hasil laporan dari pengawas nih. Tadi kan pengawas tuh tiba-tiba masuk ke kelas untuk supervisi pembelajaran. Jadi kayaknya laporannya terhadap kepala sekolah tuh tidak memuaskan lah Bu. Oh, begitu. Jadi, kira-kira apa ya tujuan Bu Tirta menemui saya dan menceritakan masalah ini? Apa yang Bu Tirta ingin capai nantinya setelah kita berbicara? Saya berharap setelah curhat dengan Bu Wira nih bisa merasa lebih lega dan menemukan solusi dari masalah saya ini Bu. Ya sih. Situasi Bu Tirta saat ini memang saya lihat dari cerita barusan, walaupun masih singkat ya, belum semuanya Bu Tirta ceritakan, itu memang terdengar sulit. Ya, mari perlahan kita bicarakan ya Bu Tirta ya, agar Bu Tirta mendapatkan alternatif pemecahan masalah dari situasi ini. Nah, sekarang bisa Bu Tirta jelaskan permasalahannya secara detail supaya saya bisa membantu Bu Tirta. Gini Bu Wira, saat pembelajaran berlangsung, tadi saya dapat teguran dari pengawas, sempat menanyakan, Bu Tirta, kenapa tidak pakai buku yang dari pemerintah? Kenapa Ibu pakai sumber lain seperti itu? Terus karena saya merasa saya tidak menyalahi aturan, saya sudah memakai buku, memang sih menggunakan buku lain yang tidak sama dengan buku siswa, tapi kan target kurikulumnya sama Bu Ira, jadi saya tidak salah. Tapi setelah jawaban saya seperti itu, Bapak pengawasnya kayaknya marah Bu. Ya, jadi merasa tidak nyaman aja jadinya Bu.
Ada yang salah ya, Bu ya? Oh, jadi tadi Bu Tirta itu mengajarnya menggunakan buku pegangan Bu Tirta sendiri ya, tidak Iya, Bu. menggunakan buku pemerintah. Terus waktu Bu Tirta buat RPP, Bu Tirta berpatokan pada buku apa? Iya, buku yang saya pegang ini memang sih dari penerbit swasta. Tapi Bu Wira, itu buku bagus, Bu. Penyajiannya lengkap, luas lagi pembahasannya. Jadi saya rasa itu bisa menambah pengetahuan siswa, Bu, kalau pakai buku itu. Tapi masih sesuai dengan KD-nya ya Bu ya, yang ada di Masih, Bu. kurikulum, masih, ya. Iya. Terus bagaimana respon siswa-siswa Ibu? Siswa-siswa Ibu ada nggak yang pegang buku yang seperti yang Ibu punya? Sepertinya enggak ada, Bu Wira. Mereka cuman pegang buku siswa, buku yang dibagikan oleh pemerintah aja, Bu. Oh, jadi mereka tidak mempunyai buku yang seperti Bu Tirta ya, hanya buku dari pemerintah aja. Terus eh, buku yang dipegang siswa tadi yang dari Iya, Bu. pemerintah itu apakah juga dimanfaatkan pada waktu proses pembelajaran tadi, Bu? Maksudnya ya dibuka halaman berapa atau ada gimana? Seingat saya enggak sempat, Bu, buat ngarahin siswa buka itu. Jadi, ya bukunya cuman terletak di atas meja aja tadi, Bu. Karena materinya terlalu menarik di buku saya, jadi saya terlalu fokus dengan buku yang saya pegang, Bu. Oh, jadi siswa tidak membuka buku pegangan mereka ya, Bu ya? Tapi kira-kira mereka tahu nggak, Bu, Tidak, Bu. materinya itu yang Ibu sampaikan itu ada di dalam buku pemerintah itu? Sepertinya dari hasil tadi kan sempat di akhir tuh ada evaluasi ya, Bu Wira ya. Ya. Terus dikasih soal. 5 sih, Bu. Padahal tuh jawabannya ada di buku yang mereka pegang, persis gitu. Cuman mereka nggak bisa jawab, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Apakah kelihatankah siswa Ibu merasa bingung atau tidak menemukan jawaban dari pertanyaan Ibu itu? Iya sih, Bu. Jadi mereka sempat buka buku tuh acak gitu, main buka-buka buku aja sampai halaman terakhir, tapi mereka tidak bisa menemukan jawabannya. Atau kenapa ya, Bu ya? Mungkin saya tidak. Oh iya, Bu ya. Tadi saat ngajar tuh mereka tidak sama sekali buka, Bu. Apakah itu berpengaruh ya, Bu ya? Kalau menurut Ibu gimana? Apakah itu yang menjadi permasalahan dari teguran Pak Pengawas tadi? Setelah saya pikir-pikir bisa jadi ya Bu Wira, mungkin Bapak Pengawas tuh melihat siswa saya kebingungan tadi ya Bu, tapi karena saya terlalu fokus, jadi saya kurang perhatian terhadap kondisi siswa saya Bu. Mungkin. Ya ya Bu ya, saya kurang peka terhadap kondisi siswa yang bingung dengan bukunya. Sementara saya sibuk sendiri dengan pegangan saya. Salah ya, ternyata cara mengajar saya Bu Wira. Ya, mungkin itu yang menjadi permasalahan dari pengawas tadi dan Ibu sudah bisa menemukan. Tapi Ibu tidak boleh menyalahkan diri Ibu. Ibu sudah baik kok dalam mengajar. Selama ini saya tahu Ibu sangat hebat sekali mengajar. Mungkin ya itu tadi kebetulan aja hari ini Ibu tidak menggunakan buku pemerintah. Nah, Jadi saya harus bagaimana, Bu? Oh, ini kan saya udah merasa ndak enak nih, Bu, dengan pengawas, dengan kepala sekolah. Tentu bisa jadi mempengaruhi nama sekolah kita juga ya, Bu ya. Jadi gimana ya, Bu? Saya nih jadi tambah galau nih, Bu. Jadi saya ngerasa bersalah nih, Bu Ira. ya baiknya menurut Bu Tirta untuk mengatasi
ketidaknyamanan Bu Tirta terhadap Pak Pengawas tadi itu bagaimana ya supaya Pak Pengawas tadi bisa memahami maksud dari apa yang Bu Tirta lakukan di dalam kelas? Pengennya sih Bu Ira, saya mau ketemu gitu dengan Bapak Pengawas, mau menjelaskan gimana kondisinya. Saya juga mau minta maaf karena ya sikap saya kan tidak sepantasnya udah dikasih tahu malah ya agak terkesan nyolot ya Bu ya tadi. Ya begitu Bu. Terus apakah pengawas juga ada menyampaikan kepada Ibu tentang kondisi siswa pada saat Ibu mengajar? Mungkin ada hal-hal dari tangkapan dari pandangan pengawas mungkin Ibu yang menjadi penyebab juga? Tadi sih Bu, Bapak Pengawasnya cuma bilang gini aja, Bu Tirta, itu buku siswanya yang dipegang siswa nggak sama sekali dipakai. Coba Ibu dipakai. Bu nggak pakai buku itu. Tidak Pak, saya bilang seperti itu Bu. Kenapa tidak pakai buku itu? Sebaiknya pakai buku itu. Ya udah sampai sana aja sih bapaknya. Jadi saya kurang paham di mana letak saya salahnya. Sementara saya sudah memberikan yang terbaik untuk murid saya, Bu. Kira-kira sekarang begini Bu, buku pemerintah itu yang diberikan kepada siswa itu sebenarnya kegunaannya untuk apa Bu? Untuk pendamping selama pelajaran sih, Bu. Nah, itu Ibu sudah ketemu jawabannya. Jadi Mungkin menambah informasi juga bagi siswa saya. Nah, mungkin itu maksud Pak Pengawas tadi, Bu Tirta. Jadi, kira-kira bagaimana ya, Bu Tirta, supaya kedua buku itu bisa dimanfaatkan dengan baik? Oh iya ya, Bu ya. Gimana ya? Oh iya Bu Ira, saya bisa menggunakan teks-teks cerita yang ada di buku siswa ya Bu ya. Jadi siswanya sambil saya mengajar, dia juga sambil buka buku ya Bu. Jadi tidak ketinggalan halaman berapa ya Bu Ira. Wah, bagus sekali rencana Bu Tirta. Wira yakin Bu Tirta akan menjalankannya dengan baik. Karena Wira tahu selama ini Bu Tirta itu sangat bagus mengajarnya. Praktek baiknya kadang suka Wira tiru itu. Terima kasih Bu Ira. Jadi bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki apa yang disampaikan Pak Pengawas tadi? Kedepannya saya akan merancang pembelajaran yang sesuai selama proses pembelajaran. Saya juga akan menggunakan buku siswa, Bu. Jadi mengkombinasikan antara buku yang saya pegang dengan buku siswa. Jadi buku mereka tetap bisa digunakan, Bu Ira. Ya, itu Bu Tirta juga sudah menemukan solusinya. Jadi Bu Tirta tidak hanya berpatokan pada buku yang Bu Tirta pegang saja ya, tapi Bu Tirta juga mengkombinasikan dengan buku siswa. Nah, kira-kira kapan Bu Tirta akan melakukan hal tersebut? Langkah selanjutnya saya akan menemui ibu kepala sekolah sih Bu Wira, mau minta maaf juga, menjelaskan, mau minta tolong juga dipertemukan dengan Bapak Pengawas biar saya bisa memperbaiki hubungan kerja saya dengan Bapak Pengawas, Bu. Ya, itu ide yang bagus sekali ya Bu ya. Setidaknya Wira yakin kalau apapun nanti yang disampaikan oleh kepala sekolah dan Bapak Pengawas, Wira yakin Ibu akan bisa menerimanya karena selama ini yang Wira tahu itu Bu Tirta itu sangat terbuka dengan segala masukan dari rekan-rekan kerja. Apalagi Bu Tirta itu kan selama ini nggak pernah ada masalah ya
Jadi mungkin Iya, Bu karena Bu Wira. Tirta hari ini tadi Bu Tirta bilang sudah terlalu asik dengan bukunya, jadi sempat melupakan buku, bukan melupakan, menyampingkan ya Bu ya dengan buku muridnya. Iya. Ya, Hmm. jadi mungkin dengan mengkombinasi tadi siswa Ibu jadi mungkin lebih ini ya Bu ya, akan lebih menyenangkan belajar ya Ibu. Iya. Saya harap begitu, Bu. Jadi siswa saya tidak lagi bingung ya, Bu Wira. Pembelajaran Ya, semakin menyenangkan, berdampak bagi siswa saya ya, Bu. iya. Semangat ya Bu Tirta ya. Jangan sampai hanya gara-gara tadi Bu Tirta dapat teguran, Bu Tirta jadi menjadi apa ya, menjadi lemah, motivasinya hilang. Tapi itu menjadi suatu masukan yang baik itu Bu. Karena kalau kita tidak dinilai ke apa ya, kekurangan kita, kita nggak bisa tahu ya Bu ya. Kalau bukan orang lain yang menilai kita gitu. Terima kasih Bu Wira. Saya setelah curhat sama Bu Wira udah menemukan solusi nih. Jadi saya tahu harus mau ngapain lagi. Makasih banyak ya Bu Wira atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Tirta. Semoga setelah Bu Tirta ketemu sama kepala sekolah dan pengawas, sudah semakin clear masalahnya dan pengawas juga udah tahu alasan Bu Tirta. Nah, dan kedepannya juga ya sama-sama enak lah kita jika ada supervisi lagi ya Bu. Jadi kita tahu apa yang harus kita Iya. lakukan. Siap Bu, terima kasih ya Bu atas saran-sarannya. Iya, sama-sama Bu Tirta. Assalamualaikum Bu Semangat Wira. ya Bu Tirta ya. Iya, terima kasih Bu Wira. Ya. Baik, tadi kita sudah berlatih lagi di kasus ketiga. Di sini Bu Wira sebagai coach sudah mencoba menerapkan model Tirta dalam melakukan teknik coaching bersama Ibu Tirta. Yang saya lihat di sini, saya akan coba membahas ya apa yang dilakukan pada diskusi tadi, yaitu Bu Wira sebagai coach sudah mencoba untuk menanyakan tujuan dari percakapan tadi. Jadi menanyakan apa yang bisa dibantu dan atau yang menjadi harapan dari Ibu Tirta dari pembicaraan tersebut. Di sini Ibu Wira sebagai coach sudah berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tirta yang sedang bingung tentang hasil kegiatan supervisi di mana menimbulkan sedikit konflik antara Ibu Tirta dengan Bapak pengawas. Dalam hal ini Ibu Tirta Ibu Wira mencoba mengidentifikasi permasalahan dengan beberapa pertanyaan tematik. Ini menggali hal-hal apa saja yang menyebabkan konflik tersebut terjadi. Selama ini Bu Tirta sudah baik, sudah bagus dalam mengajar. Hanya saja permasalahan yang terjadi yaitu pada penggunaan buku teks yang belum digunakan secara maksimal. Dalam hal ini akhirnya Ibu Tirta bisa menggali sendiri kekeliruan yang terjadi tanpa Ibu Wira menyalahkan Ibu Tirta. Dalam hal ini Ibu Wira sudah menjadi penengah yang baik antara Ibu Tirta dan pengawas. Dan akhirnya Ibu Tirta bisa menemukan sendiri rencana aksi yang harus dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Ibu Tirta dengan pengawas. Berusaha menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Tirta sebagai coach untuk menyelesaikan masalah. Dan Ibu Tirta bisa menemukan sendiri rencana aksi yang akan dilakukan. Contoh dari kalimat Ibu adalah ingin menemui Bapak pengawas dengan meminta bantuan dari kepala sekolah. Ini Ibu Tirta bisa menemukan juga apa tanggung jawab harus dilakukan. Ibu Wira menanyakan tentang
kekeliruannya dan juga bisa menanyakan rencana aksi. Baru di bagian tanggung jawab, menanyakan apa tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh Ibu Tirta. Lalu Ibu Tirta mengatakan akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang terjadi dan akan memperbaiki pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan akan meminta tolong kepada Kapsek untuk memfasilitasi pertemuan antara Ibu Tirta dengan pengawas. Dan tanggung jawabnya adalah Ibu Tirta berusaha untuk perbaiki juga pembelajaran di kelas. Ya, Ibu Tirta dan Ibu Wira dalam coaching ini sudah menerapkan model Tirta. Nah, ada tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Dan sudah cukup baik dan sudah berusaha menggali identifikasi secara alami, natural, seperti itu saya lihat. Sekian Ibu Tirta dan Ibu Wira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Terima kasih atas masukannya dan tanggapannya, Bu Leni. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini memang benar-benar kita bisa terapkan di kelas maupun di sekolah. Belajar ya, Ibu Wira dan Ibu Tirta. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Bu Leni. wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni.